Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat karunia dan nikmatnya yang telah diberikan. Kita dapat mempresentasikan materi pada kali ini. Pada video kali ini kami membahas materi yang berjudul tentang hubungan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Gizi kelas D dengan anggota. Kenalkan, nama saya Risna Nurbani Al-Fatsyah dengan NPM 224102094. Saya Renova Faitnani Diani dengan NPM 224102101. Saya Suci Zanjabela dengan nomor pokok mahasiswa 2241021103. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Fauziah dengan nomor pokok mahasiswa 2241021005. Saya Asmin Fatimah Jara dengan NPM 2241021106. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ronanu Zauza dengan NPM 2241021009. Nama saya Muhammad Laka Putra dengan NPM 2241021002. Apa itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan jumlah data. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Apa itu ilmu gizi? Ilmu gizi sendiri adalah bidang ilmu yang mempelajari pentingnya nutrisi pada kehidupan manusia, hubungan antara diet dan gaya hidup, pemahaman tentang asupan dan penyediaan informasi, asupan atau makanan yang mengandung nutrisi tinggi, dan pola makan sehat. Dalam masyarakat, ilmu gizi diperlukan untuk menetapkan kebutuhan gizi yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan masyarakat secara luas, anak-anak dan lansia atau pasien penyakit tertentu. Baik, saya akan lanjutkan hubungan Pancasila dengan pengembangan ilmu. Kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjamin hak setiap individu di bidang kesehatan. Pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan pelayanan, ketersediaan informasi dan fasilitas, ketersediaan sumber daya yang setara, dan mengupayakan kelayakan dan kejangkauan di bidang kesehatan. Melalui sistem ini, jaminan sosial nasional pemerintahan menjamin kesehatan bagi warganya. Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam sila-sila Pancasila. Selanjutnya ada dampak iptek dari sudut pandang gizi. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berarti suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Iptek juga membawa pengaruh atau dampak positif terhadap gizi. Di antaranya banyak sekali makanan-makanan hasil fermentasi yang dapat dibuat dan dikemas semenarik mungkin, sehingga membuat orang tertarik untuk membelinya. Makanan fermentasi tersebut seperti tape, keju, yogurt, dan lain sebagainya. Dengan adanya perkembangan iptek yang membuat pabrik-pabrik menggunakan mesin yang canggih untuk memproses hasil produksi makanan tersebut, serta perkembangan iptek juga menghasilkan berbagai jenis olahan yang dapat dinikmati dengan cara instan dan tidak sulit. Hal tersebut dapat memudahkan penikmat makanan yang tidak sempat memasak. Selanjutnya, Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekankan pada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata dalam memecahkan masalah yang terjadi, yaitu inovasi teknologi canggih. Tujuan negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan,
pencerdasan, dan perdamaian. Oleh karena itu, perkembangan iptek di Indonesia harus didasari dengan nilai-nilai etis sesuai dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Yang pertama ada nilai-nilai Pancasila menjadi sumber motivasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dalam mencerdaskan bangsa yang mempunyai nilai-nilai Pancasila tinggi serta menegakkan kemerdekaan secara utuh, kedaulatan, dan martabat nasional dalam mewujudkan negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua ada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek, karena nilai-nilai Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik yang terarah. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan iptek di Indonesia, sejak dini masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kokoh, serta berlandas pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang ilmu gizi. Yaitu yang pertama, membuat makanan memiliki masa kadaluarsa yang lebih panjang, di mana hal ini akan membuat produk tersebut menjadi lebih awet sehingga dapat didistribusikan ke berbagai tempat yang artinya akan lebih banyak orang yang bisa menikmati produk tersebut. Yang kedua, yaitu membuat nutrisi sebuah makanan terkunci dengan baik. Hal ini memungkinkan sebuah produk makanan tetap memiliki nilai gizi yang baik meskipun sudah diolah sedemikian rupa, karena produk diawetkan dan dikemas dengan cara tertentu yang efektif dan tentunya tidak berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga nutrisinya terjaga dengan baik. Yang ketiga, yaitu menghilangkan bakteri atau penyakit. Teknologi yang digunakan dapat berupa pemanasan tingkat tinggi ataupun teknologi lainnya yang memang dapat membunuh mikroorganisme berbahaya dalam sebuah bahan pangan, sehingga nantinya produk pangan akan terbebas dari bahan berbahaya dan bisa bertahan lebih lama. Lalu yang keempat, yaitu semakin praktis untuk menyantap makanan. Adanya pengembangan cara pengemasan produk dengan baik dan tepat membuat produk akan lebih awet dan tidak mudah rusak meskipun harus dikirim ke berbagai tempat dengan jarak yang jauh. Cara ini juga membuat orang-orang bisa menyantap berbagai jenis makanan dengan lebih praktis dibandingkan dengan zaman dulu. Lalu yang kelima, yaitu membuat nutrisi pangan menjadi meningkat. Teknologi ini tidak hanya membuat nutrisi di dalam bahan pangan tetap terkunci dengan baik, namun justru bertambah dan memberikan manfaat untuk menjaga kesehatan manusia. Yang keenam dan yang terakhir yaitu mengurangi kerugian karena sisa bahan pangan yang terlalu banyak, di mana dengan teknologi yang tepat, kita tentu dapat memanfaatkan sebuah bahan pangan secara maksimal, sehingga nantinya tidak akan terlalu banyak bagian yang terbuang, atau dengan kata lain tidak akan menyisakan terlalu banyak sisa bahan makanan. Dan dengan cara ini pula, produsen tidak akan mendapat kerugian yang terlalu besar, namun justru mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Sekian pemaparan materi mengenai manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada ilmu gizi yang saya sampaikan. Selanjutnya ada tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, globalisasi yang melemahkan daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang kedua adalah kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang ketiga ada konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Alasan diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dibagi 3. 1. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. 2. Penyebaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup mewah, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah digantikan dengan voting, dan seterusnya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada urgensi penegasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disingkat dengan iptek dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, setiap perkembangan iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah berdasar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek. Kemudian yang ketiga, Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia agar nantinya mampu mengendalikan diri serta tidak keluar dari cara berpikir bangsa Indonesia. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu A5 yang berarti pengetahuan, sedangkan ilmu gizi adalah bidang ilmu yang mempelajari pentingnya nutrisi pada kehidupan manusia, hubungan antara diet dan gaya hidup, dan pola makan yang sehat. Kesehatan merupakan kebutuhan asasi yang mendasar bagi manusia. Kesehatan sangat berperan penting dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat di suatu negara. Masalah kesehatan di berbagai daerah satu dengan yang lainnya bisa sangat berbeda. Salah satunya yaitu masalah gizi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Untuk saran dan pertanyaan, silahkan tambahkan di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.